Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, yaitu ada saya Habibie Nastia, Saya Humaira Herudinisa. Saya Suci Wiyanisi. saya Abdul Fahmi. Jadi kami di sini ingin menjelaskan teknik pembilang dalam teori peluang. Silahkan ditonton videonya. Di dalam teori peluang ini kita sering menghitung banyaknya kejadian yang mungkin beberapa teknik dasar. Nah, yang pertama itu ada aturan perkalian, yang kedua ada permutasi, yang ketiga sampel berurutan, dan yang terakhir itu kombinasi. Nah, definisi aturan perkalian sendiri itu aturan yang memiliki prinsip dalam teori peluang yang digunakan untuk menghitung banyaknya cara suatu rangkaian kejadian dapat terjadi dengan cara menghasilkan jumlah kemungkinan dari tahap kejadian. Dengan kata lain, jika suatu proses terdiri dari beberapa langkah yang dilakukan secara berurutan dan bertahap. Nah, tahap satunya itu dilakukan dengan N cara, tahap 2-nya itu dilakukan dengan N cara, jadi M dikali N. Nah, jenis aturan perkalian itu ada perkalian dasar, ada dengan pengulangan, tanpa pengulangan. Nah, macam-macamnya itu ada, yaitu perkalian dasar dengan pengulangan dan tanpa pengulangan. Nah, untuk perkalian dasar sendiri itu, seorang siswi memiliki paket makan siang di kantin sekolah yang memiliki 3 jenis makanan, nasi goreng, soto, bakso, dan 2 jenis minuman, teh atau jeruk. Ada 2 jenis camilan, pisang goreng atau risoles. Berapa banyak variasi paket makan siang yang dapat dipilih siswa tersebut? Nah, penyelesaiannya itu diketahui 3 makanan, 2 minuman, 2 cemilan. Yang ditanya itu variasi paket makan siang. Dengan aturan perkalian, N 3 kali 2 kali 2 sama dengan 12. Jadi terdapat 12 variasi paket makan siang yang dapat dipilih. Baik, selanjutnya, pernah bingung nggak sih bedanya nyusun barang asal-asalan sama nyusun yang pakai aturan? Nah, hari ini kita bakal bahas konsep matematika yang namanya permutasi. Yuk lihat slide ini. Oke, coba lihat teks di atas. Simpelnya, permutasi itu cara menyusun objek dengan memperhatikan urutan. Ingat kata kuncinya, yaitu urutan. Jadi, urutan A, B itu beda sama BA. Kalau di ketua nyata, kayak memilih ketua dan wakil ketua, posisinya gak bisa ditukar. Nah, kalau kita mau hitung secara matematis, rumusnya kayak gini nih yang di kotak hitam. Rumusnya itu ada PNR M faktorial per M kurangi R. Jangan pusing dulu. N itu jumlah barang yang kamu punya. R itu jumlah barang yang mau kamu ambil atau susun. Dan tanda seru itu artinya faktorial. Misalnya 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1. Gampang kan? Jadi kalau ditanya permutasi, ingat saja urutan itu penting. Ada yang mau contohnya? Nanti akan dijelaskan di slide-slide selanjutnya. Oke. Sebelum ke contohnya, kita lanjut bagian paling penting biar gak salah konsep, yaitu sifat-sifat permutasi. Coba perhatikan di slide ini. Poin pertama dan kedua ini kuncinya. Urutan itu penting. Jadi di sini susunan AB itu tidak sama dengan BA. Walaupun hurufnya sama A dan B, tapi kalau posisinya ditukar dalam permutasi itu dihitung beda. Terus ada rumus cepatnya juga nih. Kalau kita susun semua objeknya PNN, hasilnya tinggal N faktorial saja. Tapi kalau cuma ambil satu PN, 1, ya hasilnya jumlah objek itu sendiri alias N. Poin kelima ini logika dasar. Kalau yang mau diambil R lebih banyak dari stok yang ada dalam kurung N, ya hasilnya pasti 0. Gak mungkin kan kalau kita ambil 5 barang padahal cuma 3. Terakhir, ingat ya, hasil hitungan permutasi itu pasti lebih besar daripada kombinasi, karena setiap tukar posisi dihitung yang baru. Oke, sekarang kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis permutasi. Ternyata permutasi itu tidak hanya satu loh. Ada 3 jenis yang perlu teman-teman tahu. Pertama ada permutasi tanpa pengulangan. Ini jenis yang paling standar, objeknya beda semua, gak ada yang kembar. Rumusnya pakai yang biasa tadi. Kedua, ada permutasi dengan pengulangan. Nah, ini dipakai kalau ada objek yang sama. Misalnya, kita mau susun mama.
huruf M-nya ada 2, A-nya ada 2. Karena ada yang kembar, rumusnya beda. Kita harus bagi faktorial total N dengan faktorial jumlah huruf yang sama, yaitu K faktorial. Ketiga, itu ada permutasi siklis. Ini gampang diingat. Kata kuncinya itu melingkar. Kalau soalnya tentang duduk di meja bundar atau bikin gelang, pakai rumus N kurangi 1 faktorial. Tinggal dikurangi 1 terus difaktorialkan. Oke, masuk ke slide selanjutnya. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya, buat apa sih kita capek-capek belajar permutasi? Nah, jawabannya itu ada di sini. Ternyata kegunaannya itu luas banget. Pertama, di matematika dan statistik, ini dasar banget buat menghitung peluang kejadian yang urutannya gak boleh kebolak-kebalik. Kedua, buat anak IT atau ilmu komputer, permutasi itu dipakai buat mengatur data, algoritma, sampai kriptografi atau keamanan sandi. Jadi password akan kalian aman itu karena konsep ini loh. Terus di kehidupan nyata, sadar gak sadar, kita sering pakai mulai dari nentuin nomor kursi pas ujian, bikin jadwal kegiatan, sampai nentuin juara 1, 2, dan 3 dalam lomba. Jadi, ilmu ini kepakai banget kan? Oke, biar makin jelas, kita langsung saja ke soal contoh dari permutasi. Coba lihat soalnya. Di kelas ada 5 siswa, dan guru mau milih 3 siswa buat presentasi. Ingat di sini, dibilang urutannya penting. Siapa yang mau maju duluan, kedua, dan ketiga. Dibedakan jadi... Dan ketiga itu dibedakan. Jadi ini pasti soal permutasi. Langkah pertama, kita tentuin dulu. N atau total siswanya itu ada 5. Dan R atau yang mau dipilih itu ada 3. Sekarang masukkan ke rumusnya. Tinggal P5, 3 sama dengan 5 faktorial dibagi 5 kurangi 3 faktorial. Jadinya 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Kita uraikan. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Lalu dibagi dengan 2 kali 1. Hasil akhirnya adalah 60. Jadi ada 60 cara berbeda buat guru menyusun urutan presentasi siswa-siswa tadi. Biar makin jelas lagi nanti dijelaskan di slide selanjutnya. Oke, kita masuk ke contoh contoh soal yang berikutnya. Ini tipe soal yang sangat menjebak. Jadi perhatikan ya. Soalnya itu ada 4 orang teman mau duduk mengelilingi meja bundar. Nah, kata kuncinya ada di meja bundar atau melingkar. Kalau ketemu kata ini, jangan pakai menggunakan rumus yang tadi. Kita menggunakan rumus permutasi siklis. Rumusnya itu simpel banget, tinggal N kurangi 1. Karena orangnya ada 4, tinggal kita kurangi 1 dulu. Jadi 4 kurangi 1 itu sama dengan 3. Tinggal masukin faktorial, jadi 3 faktorial. Hitungannya jadi 3 kali 2 kali 1. Hasilnya itu 6. Jadi hasilnya itu ada 6 cara berbeda. Gampang banget kan? Kalau sudah tahu rumusnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk untuk bagian penjelasan di sampel berurutan. Jadi sampel berurutan itu adalah merupakan sebuah teknik memilih beberapa elemen dari suatu himpunan dengan memperhatikan urutan pemilihannya. Artinya, jika urutannya berbeda, maka hasilnya juga akan berbeda. Sebagai contoh kecilnya itu jika AB tidak sama dengan PA, meskipun elemennya sama, karena urutannya berbeda, maka hasilnya juga itu akan berbeda. Nah, teknik sampel berurutan itu juga sering digunakan dalam teori peluang ketika kita ingin menghitung banyaknya kemungkinan suatu kejadian yang urutannya itu penting. Misalnya dalam pembuatan kode, nomor, atau urutan giliran. Kemudian itu ada sifat-sifat sampel berurutan. Nah, yang mana sampel berurutan ini itu memiliki beberapa sifat-sifat utama. Yang pertama itu urutannya itu sangat diperhatikan. Ya. Perbedaan posisi akan menghasilkan juga hasil yang berbeda.
Nah, kemudian itu ada sampel berurutan bisa dilakukan dengan pengulangan maupun tanpa pengulangan. Nah, jika dilakukan tanpa pengulangan, maka jumlah pilihan pada setiap tahap akan berkurang. Nah, begitupun juga sebaliknya. Jika dilakukan dengan pengulangan, maka jumlah pilihan pada setiap tahap tetap sama, sehingga kemungkinannya itu hasilnya jadi lebih banyak. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam sampel berurutan. Jadi, sampel berurutan itu memiliki atau dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada sampel berurutan dengan pengulangan dan sampel berurutan tanpa pengulangan. Ya, di sini kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu sampel berurutan dengan pengulangan. Nah, pada sampel berurutan, yang pertama itu ada sampel berurutan dengan pengulangan. Pada sampel berurutan dengan pengulangan, elemen yang sudah dipilih itu boleh dipilih kembali. Nah, jadi artinya itu setiap tahap pemilihan memiliki jumlah pilihan yang sama. Sebagai contoh kecilnya, kita ingin membuat sebuah kode 2 digit dari angka 0 sampai dengan 9. Nah, karena angkanya boleh diulang, maka digit yang pertama itu memiliki 10 pilihan, dan digit yang kedua itu juga memiliki 10 pilihan. Nah, dengan menggunakan aturan perkalian, banyaknya kemungkinan kode itu adalah 10 dikali 10, yang mana ada 100 kemungkinan. Nah, kemudian yang keduanya itu ada sampel berurutan tanpa pengulangan. Nah, pada sampel berurutan tanpa pengulangan ini, jadi elemen yang sudah dipilih itu tidak boleh dipilih kembali. Nah, akibatnya jadi jumlah pilihan pada tahap berikutnya itu akan berkurang. Nah, contoh kecilnya itu ketika kita ingin membuat sebuah kode 2 digit dari angka 0 sampai dengan 9 tetapi tanpa pengulangan. Nah, poinnya itu ada digit pertama memiliki 10 pilihan, sedangkan digit yang kedua hanya memiliki 9 pilihan. Sehingga banyaknya kemungkinan itu ada 10 dikali 9, yaitu 90. Jadi cuma ada 90 kemungkinan. Perhitungan ini juga itu dapat ditulis menggunakan rumus permutasi, yaitu P 10,2. Kemudian itu ada hubungan sampel berurutan dengan teknik lain. Jadi sampel berurutan itu memiliki hubungan erat dengan teknik membilang lainnya. Jadi aturan perkalian itu biasa digunakan sebagai dasar perhitungannya, karena proses pemilihannya itu dilakukan secara bertahap. Selain itu, permutasi dapat dikatakan sebagai bentuk khusus dari sampel berurutan tanpa pengulangan, ya, yang dimana urutan itu sangat diperhatikan dan tidak ada elemen yang akan diulang. Jadi simpulnya kayak gini ya, sampel berurutan itu biasa digunakan untuk menghitung banyaknya kemungkinan suatu kejadian ketika urutan pemilihan itu sangat diperhatikan, baik dengan pengulangan maupun tanpa pengulangan. Teknik ini itu sangat penting khususnya ya dalam teori peluang, karena banyak kejadian nyata yang bergantung pada urutan. Kombinasi adalah cara memilih beberapa unsur dari sekumpulan unsur tanpa memperhatikan urutannya. Artinya urutan tidak berpengaruh. Misalnya memilih A dan B itu sama saja dengan memilih B dan A. Nah, kombinasi dari N unsur yang diambil R unsur dituliskan dengan notasi C dengan N, R. Untuk rumus kombinasi tersendiri itu adalah C dengan N, R sama dengan N faktorial per R faktorial buka kurung N dikurangi R faktorial. Nah, selanjutnya itu ada sifat-sifat kombinasi. Yang pertama itu
ada sifat simetri. Sifat simetri menyatakan bahwa C dengan N, R sama dengan C dengan N, N dikurang R. Artinya memilih R unsur dari N unsur hasilnya sama dengan memilih N dikurang R unsur dari N unsur. Nah, contohnya itu C dengan 5,2 sama dengan C 5,3. Karena memilih 2 orang berarti sama saja dengan menentukan 3 orang yang tidak dipilih. Sifat ini mempermudah perhitungan karena kita bisa memilih nilai R yang lebih kecil. Nah, yang kedua itu ada sifat nilai ekstrim. Sifat ini menjelaskan nilai kombinasi pada kondisi tertentu. Misalnya itu C dengan N, 0 sama dengan 1. Nah, artinya hanya ada satu cara untuk tidak memilih unsur sama sekali. Nah, terus ada C dengan N, N sama dengan 1. Artinya hanya ada satu cara untuk memilih semua unsur. Nah, yang ketiga itu ada jumlah semua kombinasi. Jumlah seluruh kombinasi dari suatu himpunan dengan N unsur adalah C dengan N, 0 ditambah C dengan N, 1 ditambah C dengan N, 2 ditambah sampai dengan C dengan N, sama dengan 2N. Nah, artinya jika kita menjumlahkan semua kemungkinan pemilihan unsur dari tidak memilih sampai memilih semuanya, hasilnya adalah 2 pangkat N. Nah, sifat yang terakhir itu ada hubungan rekursif atau segitiga Pascal. Sifat ini menunjukkan bahwa setiap kombinasi dapat diperoleh dari 2 kombinasi sebelumnya, yaitu C dengan N, R sama dengan C dengan N dikurangi 1, R dikurangi 1 tambah C dengan N dikurangi 1, R. Nah, sifat ini menjadi dasar pembentukan segitiga Pascal. Dengan sifat ini bisa menghitung kombinasi tanpa menggunakan faktorial. Jadi dari sifat-sifat yang di atas itu membantu kita memahami pola perhitungan kombinasi, mempercepat penyelesaian soal, dan menghubungkan kombinasi dengan konsep lain seperti segitiga Pascal. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam kombinasi. Nah, yang pertama itu ada kombinasi biasa, memenuhi R unsur dari N unsur tanpa memperhatikan urutan. Yang kedua itu ada mengambil R unsur dari N unsur. Ini adalah konsep dasar kombinasi. Yang ketiga itu kombinasi dengan pengulangan. Unsur yang sama boleh dipilih lebih dari satu kali. Nah, yang terakhir itu ada kombinasi bebas. Setiap elemen dapat dipilih lebih dari satu kali sesuai kebutuhan soal. Nah, selanjutnya itu ada contoh soal kombinasi. Misalnya terdapat seorang petani yang ingin membeli 4 ekor sapi, 5 ekor kambing, dan 8 ekor ayam. Nah, petani tersebut ingin membeli 2 ekor sapi, 2 ekor kambing, dan 5 ekor ayam. Nah, untuk cara penghitungan itu yang pertama kombinasi memilih sapi. Nah, sapi itu kan tersedia 4 sama petani itu 2, jadi C 4,2 sama dengan 6 hasilnya. Terus cara yang kedua itu kombinasi memilih kambing. Caranya itu C 5,3 itu hasilnya itu 10. Nah, kombinasi memilih ayam itu adalah C 8,5 itu hasilnya tuh dari perhitungan itu 56. Karena pemilihan dilakukan secara terpisah, maka semua hasil dikalikan. 6 dikali 10 dikali 56, nah hasilnya itu 3.360. Jadi terdapat 3.360 cara berbeda bagi petani untuk memilih sapi, kambing, dan ayam. Jadi kesimpulan dari kombinasi ini, kombinasi digunakan untuk pemilihan tanpa memperhatikan urutan. Berbeda dengan permutasi yang memperhatikan urutan. Kombinasi sering digunakan dalam soal peluang dan kehidupan sehari-hari. Rumus dan konsep kombinasi mempermudah kita menghitung banyaknya kemungkinan pilihan. Terima kasih. Assalamualaikum.